Hadirin dimohon berdiri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memasuki tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, para Kepala Unit Pelaksana Teknis DKI Jakarta, Ketua Pengurus Wilayah dan Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara peresmian Pusat Layanan Terpadu dan Pos Yankomas, serta launching aplikasi akses kantor wilayah DKI Jakarta. Bapak Menteri dan undangan yang kami hormati, dapat kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam mewujudkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Selengkapnya kita ikuti bersama laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta kepada Bapak Liberty Sitinjak. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasona Halauli. Yang kami hormati para pimpinan tinggi media Kementerian Hukum dan HAM, ada Bapak Sekjen, ada Bapak Dirjen, ada Pak Staf Khusus, para pimpinan tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM, para kepala unit pelaksanaan teknis di jajaran DKI Jakarta, Bapak Kolonel Infanteri Rudi Saladin, hadirin hadirat yang berbahagia. Ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan karunia sehat sehingga dapat menghadiri peresmian Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM atau Law and Human Rights Center pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM RI yang telah berkenan hadir untuk meresmikan Pusat Layanan Terpadu pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM DKI Jakarta diselenggarakan sebagai wujud reformasi birokrasi dan mendukung pembangunan zona integritas dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM atau Law and Human Rights Center merupakan perwujudan pelaksanaan perintah Pak Menteri Hukum dan HAM RI yang diatur dalam Instruksi Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH 01 OT 0401 tahun 2020 tentang revitalisasi fungsi kantor wilayah sebagai Law and Human Rights Center. Pusat layanan ini dikelola secara terpadu dan melayani berbagai kepentingan, baik internal maupun eksternal, terkait layanan administrasi, pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum dan HAM DKI Jakarta. Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta dibangun dengan konsep pelayanan berbasis HAM, dengan menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, ruangan laktasi, dan ruangan ramah anak. Selain itu tersedia juga ruangan pelayanan konsultasi hukum, perpustakaan dan JDIH, serta layanan informasi dan pos pelayanan komunikasi masyarakat atau Yankomas yang menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pengaduan terkait hukum dan hak asasi manusia. Bapak Menteri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, acara peresmian Law and Human Rights Center ini akan dirangkaikan dengan launching aplikasi akses, penandatanganan komitmen bersama, layanan Yankomas pada 27 unit pelaksanaan teknis,
di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan penandatanganan MOU antara kantor wilayah dengan Penwil, Notaris dan Bank Syariah Mandiri, penyerahan sertifikat kekayaan intelektual atau KI. Adapun aplikasi akses menjadi salah satu inovasi unggulan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta demi mewujudkan keterbukaan informasi publik dan kemudian masyarakat memperoleh layanan di kantor wilayah. Bapak Menteri yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan Bapak untuk meresmikan pusat layanan terpadu untuk kemajuan peningkatan publik di kantor Kementerian Hukum dan HAM DKI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wujud komitmen kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital, berbagai inovasi terus kami wujudkan. Sejauh mana terobosan yang ditempuh oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta? Kita saksikan bersama dalam tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sekarang di Kanwilkumham Jakarta ada apa ya? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam arahannya memastikan bahwa tatanan baru atau new normal di Indonesia agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah dalam sambutan terkininya pada rakor jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Haloli memastikan bahwa jajarannya harus melaksanakan atau memperhatikan arahan pemerintah tentang situasi sekarang ini dengan benar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta selanjutnya menindaklanjuti dan merespons dengan cepat arahan Bapak Yasona ini dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI dilaksanakan dengan tatanan baru. Dengan slogan yang sama atau sejalan dengan Kemenkumham, yaitu tatanan baru, Kanwil Kemenkumham DKI pasti melayani dan tetap produktif. Sejalan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2020 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta melalui Kepala Kantor wilayahnya Bapak Liberty Sitinjak menggelorakan percepatan untuk meningkatkan berbagai pelayanan masyarakat agar selanjutnya meraih predikat wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani kepada seluruh jajaran di lingkungan kerjanya. Beberapa kali rapat kerja dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit pelaksana teknis melaksanakan rambu-rambu yang sudah ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan layanan masyarakat yang paripurna dan konsisten. Selanjutnya, Liberty Sitinjak menegaskan bahwa berbagai percepatan penyempurnaan layanan di lingkungan kerja telah dilakukan. Hal itu semata-mata untuk optimalisasi kinerja dalam pencanangan WBK WBBM tahun ini. Berbagai macam percepatan penyempurnaan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Penyempurnaan fasilitas layanan atau informasi publik. 2. Penyempurnaan fasilitas kerja pegawai. 3. Penyempurnaan software atau berbagai aplikasi penunjang kinerja. Dan 4. Penyempurnaan fisik bangunan dan lingkungan gedung.
teraktual dari percepatan pembangunan fasilitas untuk masyarakat ini adalah dengan dibangunnya Pusat Layanan Terpadu atau Load Center, Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat atau Yankomas, dan aplikasi Akses. Aplikasi Akses merupakan inovasi unggulan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, yang di dalamnya terdapat layanan-layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta meliputi pendaftaran kewarganegaraan pasal 8 online, pendaftaran pelantikan kewarganegaraan, notaris, dan PPNS online, serta laporan kinerja notaris. Selain itu, aplikasi ini pun terdapat layanan-layanan lainnya di Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi, dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Aplikasi ini merupakan wujud dari pelaksanaan Corporate University. Selanjutnya, di setiap kesempatan, Kepala Kantor Wilayah memberikan arahan bahwa setiap jajaran ASN-nya untuk melaksanakan semua aktivitas kinerja dengan lebih baik dan lebih produktif lagi. Dengan ini menyampaikan bahwa Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta siap melakukan pelayanan publik secara optimal. Yang menjadi perhatian atau concern kami untuk saat sekarang ini, bagaimana menciptakan kepuasan pegawai di dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang secara langsung mempengaruhi produktivitas pegawai itu sendiri di dalam rangka melakukan pelayanan kepada publik. Dengan sentuhan total quality management, bahwa kami akan tetap bekerja keras bagaimana memanage seluruh pegawai kami untuk mampu melakukan pelayanan yang terbaik dan selalu menyuguhkan sesuai dengan kebutuhan publik. Tidak lupa, pesan sinergi dan bekerja bersama, bahu-membahu untuk meraih WBK, WBBM pada tahun ini menjadi penutup dalam setiap arahannya kepada ASN di lingkungan kerjanya. Kami hadir menjadi bagian dari solusi warga DKI Jakarta. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Corporate University. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, pasti produktif. Kita berikan tepuk tangan untuk Kantor Wilayah DKI Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah prosesi penandatanganan naskah Komitmen Bersama Layanan Pos Yankomas DKI Jakarta, dilanjutkan dengan penandatanganan kesepahaman bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia DKI Jakarta dan penandatanganan kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, dilanjutkan dengan penyerahan paket APD dari Bank Syariah Mandiri kepada Kanwil DKI Jakarta. Selanjutnya mohon perkenan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Jakarta untuk mengambil tempat. Berkenan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk mengambil tempat. Pertama, penandatanganan komitmen bersama layanan Pos Yankomas DKI. Penandatanganan diawali oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Jakarta mewakili seluruh unit pelaksana teknis se-DKI Jakarta. Berikutnya perkenan Kepala Kantor Wilayah menandatangani. Kepada Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan disilahkan untuk kembali ke tempat.
Kedua, penanda tanganan kesepahaman bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia DKI Jakarta. Kepada Ketua Pengurus Wilayah, notaris disilahkan mengambil tempat. Penanda tanganan diawali oleh Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DKI Jakarta. Selanjutnya perkenan Kepala Kantor untuk dapat menandatangani. Kepada Ketua Pengurus Wilayah kami silakan untuk kembali ke tempat. Ketiga, penanda tanganan kesepahaman bersama antara Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Bank Syariah Mandiri. Kepada Direktur Wilayah 3 Bank Syariah Mandiri, kami silakan untuk mengambil tempat. Penanda tanganan pertama oleh Direktur Wilayah 3 Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya berkenan Kepala Kantor Wilayah untuk dapat menandatangani. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan paket APD dari Bank Syariah Mandiri kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, kami persilahkan kepada Direktur Wilayah 3 untuk kembali ke tempat. Berikutnya kita saksikan penyerahan sertifikat hak cipta aplikasi akses Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan sertifikat hak cipta aplikasi Silimbat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta. Mohon perkenan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia didampingi oleh Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Direktur Jenderal HAM dan Bapak Staf Ahli Menteri untuk dapat mendampingi. Penyerahan sertifikat hak cipta aplikasi akses DKI Jakarta. Selanjutnya penyerahan sertifikat hak cipta aplikasi Silimbat. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita simak bersama sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sekaligus meresmikan Pusat Layanan Terpadu dan Posyan Komas serta launching aplikasi Akses DKI kepada Profesor Yasona Halauli. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan tinggi media, hadir Pak Sekjen, Pak Dirjen HAM, staf ahli, dan juga Pak Kakanwil yang hadir, Kakanwil DKI Jakarta, para pimpinan tinggi Pratama. Saya mendengar hadir juga para pengurus wilayah daerah Ikatan Notaris Indonesia, para majelis pengawas dan majelis kehormatan notaris Provinsi DKI Jakarta, para kepala UPT, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas kasih-Nya serta penyertaannya kita dapat hadir pada acara ini dan kita terus bekerja. Kendati pun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19
dengan adaptasi baru terhadap kondisi ini. Seperti yang saya pesankan dalam arahan saya di beberapa kesempatan, kita berharap bahwa seluruh proses kegiatan pelayanan publik, proses kerja, budaya kerja kita harus kita sesuaikan dengan protokol COVID-19. Bapak Ibu sekalian, program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK dan WBBM) yang kita canangkan di awal tahun 2020 dengan target yang boleh kita katakan cukup, kalau ada orang mengatakan ambisius, boleh dikatakan ambisius, tetapi saya percaya kalau kita semua berkomitmen secara sungguh-sungguh, maka target ini pasti dapat kita capai. Walaupun mungkin tidak 100%. Kalau kita capai 70%, itu sudah top, markotop. Aparatur sipil negara, Kementerian Hukum dan HAM harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas dari pungli, pelayanan diberikan secara responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian. Untuk memotong rantai birokrasi berhadapan face to face services, maka aplikasi-aplikasi yang hari ini kita lihat di tayangan video dan baru diberikan hak ciptanya adalah merupakan cara untuk menyelesaikan. Sejak awal kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan e-government, birokrasi digital, maka komitmen ini harus terus kita dorong dan mengajak seluruh aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini di Kanwil DKI Jakarta, untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi-inovasi dalam rangka percepatan pelayanan publik tersebut dengan cepat, bersih, dan tentunya memuaskan publik. Saya percaya bahwa dalam mewujudkan pelayanan publik terbaik tentunya banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Hendaknya tantangan dan hambatan tersebut menjadi peluang untuk melakukan yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan upaya yang kita miliki. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menggelorakan kepada seluruh jajaran di lingkungan kerjanya agar melakukan percepatan untuk meningkatkan berbagai pelayanan publik, pelayanan masyarakat, agar dapat meraih predikat WBK menuju WBBM. Berbagai percepatan penyempurnaan layanan dilakukan semata-mata untuk optimalisasi kerja dalam upaya untuk meraih WBK WBBM. Beberapa di antaranya adalah terbentuknya, tadi sudah kita lihat, pusat layanan terpadu dan pos Yankomas, dan dibangunnya aplikasi akses yang dapat mempercepat pelayanan kita dengan sistem digital. Hal ini berarti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta siap menyajikan pelayanan publik secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta siap dan memampukan pemberian pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia berada dalam era ekonomi kreatif, ekonomi yang berkembang berdasarkan kreativitas dan inovasi. Baru saja saya kembali dari WIPO menghadiri General Assemblies yang ke-61. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, negara-negara peserta yang hadir dalam General Assemblies ke-61 tersebut berkomitmen untuk tetap di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit bagi negara-negara di dunia menghadapi COVID-19, tetap harus berinovasi untuk menemukan terobosan-terobosan kreatif, inovasi-inovasi dalam pelayanan publik, inovasi-inovasi dalam teknologi, inovasi dalam farmakologi, farmasi, dan lain-lain. Negara-negara yang cepat melakukan terobosan-terobosan tersebut, menciptakan inovasi-inovasi tersebut, akan menjadi pemenang dan dapat meraih
keuntungan juga secara ekonomi. Dapat dibayangkan kalau kita melihat bagaimana nanti perusahaan-perusahaan ataupun negara-negara yang bisa memproduksi obat dan vaksin COVID-19, tentu di samping untuk tujuan kemanusiaan akan memperoleh manfaat ekonomi yang sangat besar dari itu. Maka inovasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan zaman. Bapak Ibu sekalian, telah kita saksikan bersama penyerahan sertifikat kekayaan intelektual kepada Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Kantor Wilayah memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan atas hasil kreativitas dan inovasi, dan juga memiliki kepedulian terhadap kekayaan intelektual atas karya-karya yang dihasilkan. Satu hal yang perlu kita apresiasi dan layak untuk dicontoh. Mari kita telusuri, optimalkan dan daftarkan potensi kekayaan intelektual yang ada di lingkungan kerja masing-masing. Kemarin saya rapat terbatas dengan Bapak Presiden dalam rangka rencana undang-undang Cipta Kerja. Salah satu juga yang ditanyakan adalah tentang paten, inovasi, mempercepat prosedur penyelesaian paten yang terdaftar. Karena sekarang ini anak-anak Indonesia harus didorong terus berinovasi, membuat inovasi-inovasi yang penting bagi industri, penting bagi pelayanan publik, penting bagi masyarakat. Dengan pelindungan kekayaan intelektual itu, maka hak-hak kekayaan intelektual para inovator, para pencipta, para penulis akan dapat terlindungi, dan tentu gilirannya akan ada keuntungan-keuntungan ekonomis tidak hanya kepada yang bersangkutan, tetapi tentunya bagi negara. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat tentu saja mempunyai harapan agar pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris dapat benar-benar menjamin kepastian hukum serta memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus ini bagi saudara saya para notaris. Ya, saya sangat berharap untuk betul-betul melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menghindarkan diri dari pesanan-pesanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun etik. Kami banyak memperoleh kasus-kasus, utamanya dalam persoalan pengalihan saham, pengalihan kepengurusan direksi, pengalihan kepengurusan yayasan, dan lain-lain yang menyangkut jumlah angka-angka yang cukup besar. Kadang-kadang persoalannya bisa sampai-sampai kepada penegak hukum. Saya sangat ingin mengingatkan kepada teman-teman, juga kepada majelis pengawas notaris di daerah, untuk teguh. Kalau memang ada pelanggaran, jangan sampai terlalu melindungi. Harus ada enforcement yang jelas. Karena kondisi sekarang ini saya melihat dengan mudahnya membuat akte melalui sistem online, ya, membuat PT secara online, badan hukum secara online, dan perubahan anggaran dasar dan kepengurusan, perubahan komposisi kepemilikan saham yang begitu mudahnya hanya dengan centang-centang saja dari notaris masuk kepada sistem, dan sistem kita terlalu banyak yang akhirnya kita harus blokir. Semua pihak datang minta ini, membuat kita pusing sendiri. Maka para pengurus daerah notaris, para majelis pengawas notaris di daerah maupun di pusat, untuk tetap teguh memegang komitmen menegakkan aturan yang ada. Baru-baru ini saya dikritik oleh salah seorang, katanya itu bisik-bisik para notaris, dengan keluarnya permen tentang tata syarat pengurus
Majelis Pengawas Notaris mengkritik pasal 5 ayat 2 salah satunya, mengecualikan Kakanwil menjadi tidak sarjana hukum. Dia bilang ini spesifik ditujukan kepada Kanwil Jakarta. Biar tahu ini Kakanwil ini. Saya bilang saudara-saudara, Kakanwil itu adalah representasi perwakilan menteri di daerah, panglimanya menteri di daerah. Kalau syarat Majelis Pengawas Notaris Kakanwilnya itu harus sarjana hukum, maka maka kita harus membuat semua Kakanwil harus sarjana hukum. Kalau nanti anggota-anggota saya yang dari Akip dari Poltekim ngambil sarjananya bukan sarjana hukum tentunya, ngambil S2-nya bukan magister hukum tapi magister pelayanan publik, Master of Public Administration yang sangat penting, Master of Management, magister yang lain-lain. Saya juga banyak mau mengirim orang untuk mengambil S2 di Roma dalam magister yang bukan magister hukum. Kita menutup pintu. Seorang Kakanwil punya jajaran staf sarjana hukum banyak. Apakah seorang Kakanwil yang sarjana hukum lebih baik dari Kakanwil yang tidak sarjana hukum? Saya jawab kepada yang bersangkutan, jangan berpola pikir sempit. Ini ego-ego sektoral seperti ini, seolah-olah kita paling pintar di dunia. Itu berat. Jadi saya mengajak kita semua, think with vision to the future. Jangan mengkotak-kotakkan pikiran kita kepada ego sektoral. Memberikan jabatan siapa yang betul-betul mampu untuk itu. Siapa yang betul-betul deliver the message, deliver the services. Apakah semua notaris sarjana hukum sudah betul-betul baik semuanya? Paten punya, taat hukum, punya etik? No. Tidak ada garansi untuk itu. Maka saya katakan yang membahas permen ini bukan hanya ada Dirjen PP dengan jajarannya yang selalu mengutak-utak-atik peraturan, ada Direktorat Jenderal AHU yang sudah mempertimbangkan aspeknya. Kalau kita buat aturan itu berarti semua Kakanwil harus sarjana hukum. Menutup pintu-pintu orang-orang lain, staf-staf saya yang ada mungkin lebih baik dari situ, tidak bisa jadi Kakanwil. That's not fair. Siapa yang deliver, siapa yang bisa mempunyai leadership, siapa yang apa, itu yang bisa. Regardless whoever you are. Ada sahabat saya, insinyur, mantan anggota DPR, konstitusi berjalan, namanya Insinyur Pataniari. Semua orang tahu di DPR, walaupun akhirnya dia ngambil doktor hukum. Tapi tidak bisa menjadi anggota Mahkamah Konstitusi karena syaratnya harus sarjana hukum. Tapi dia doktor hukum, magister hukum. Tapi tidak S1 hukum. Mahkamah Agung. Tapi kalau pengetahuan hukumnya dibalik dulu, oh you tell me, kita ini kalah. Kami bilang konstitusi berjalan itu. Pak Bajeber itu sarjana hukum enggak? Sarjana hukum ya. Itu juga termasuk konstitusi berjalan. Orang-orang cerdas. Tapi tidak semua sarjana hukum konstitusi berjalan. Maka pesan saya kepada teman-teman notaris, sampaikan itu kepada mereka-mereka yang mempunyai pandangan kurang luas dalam melihat ini. Saya katakan itu, katanya kawan saya ini, ampun aku, bukan anak saya yang pegang itu. Dia mahasiswa kuliah di salah satu tempat di kampus di UGM. Tapi no matter, saya bilang oke, no problem. Tapi saya harus menjelaskan ini kepada publik supaya mengerti hasbabul nuzulnya dari pasal 5 ayat 2 tersebut. Karena saya dikonsultasikan kepada saya katakan, gimana ini Pak, harus sarjana hukum? Kakanwil tidak, karena dia sebetulnya by ex officio kita buat menjadi kepala Majelis Pengawas Daerah.
Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tentunya tidak dapat berdiri sendiri dalam berkinerja. Perlu membangun kerjasama dengan instansi lembaga terkait. Kerjasama yang dilakukan kantor wilayah DKI Jakarta dengan para instansi lembaga tentunya merupakan bentuk kolaborasi dan sinergitas yang apik dalam upaya mewujudkan tujuan bersama, termasuk kerjasama yang baik dengan Bank Syariah Mandiri yang tadi sudah ditandatangani, juga perjanjian kerjasamanya. Terima kasih kami ucapkan atas dukungannya terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada instansi lembaga terkait yang bersedia membangun kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Semoga kerjasama yang baik yang terjalin ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya turut mendukung kemajuan dan tujuan bangsa dan negara Indonesia, termasuk tentunya kepada Ikatan Notaris Indonesia, baik yang di pusat maupun daerah yang cukup mempunyai kerjasama yang baik dengan Kementerian Hukum dan HAM. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pusat Layanan Terpadu Launching Access dan Posyandu Kommas dengan ini saya nyatakan resmi beroperasional. Selamat bekerja, teruslah mengukir prestasi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan memberkati setiap kerja keras kita, setiap upaya kita untuk bangsa dan negara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Bapak Menteri untuk tetap di tempat. Selanjutnya turut mendampingi Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Bapak Staf Ahli Menteri dan Kepala Kantor Wilayah untuk meresmikan secara simbolis. Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita saksikan bersama penekanan tombol sirene sebagai simbol peresmian Pusat Layanan Terpadu dan Posyandu Kommas serta launching aplikasi Akses DKI. Mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pusat Layanan Terpadu dan Posyandu Kommas serta launching aplikasi Akses DKI secara resmi diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kantor Wilayah DKI Jakarta. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara hari ini,
Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Lutfi Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, seraya mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada pagi yang berbahagia ini, kami hadir bersama dalam rangkaian acara peresmian Pusat Layanan Terpadu dan Posyan Komas serta launching aplikasi Akses. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, sehingga membawa berkah dan rahmat bagi kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, dengan diresmikan pusat layanan terpadu ini, semoga bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan dalam melayani masyarakat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin dan para pejuang pendahulu kami. Bimbinglah kami selalu ke jalan yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian, rangkaian acara peresmian Pusat Layanan Terpadu dan Posyan Komas serta launching aplikasi Akses DKI telah selesai. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perkenan Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Jenderal dan tamu undangan lainnya. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Dirjen HAM, Bapak Staf Ahli Menteri, dan Bapak Kepala Kantor Wilayah untuk melakukan peninjauan Pusat Layanan Terpadu Kanwil DKI Jakarta. Dimohon dengan hormat untuk tamu undangan yang lain untuk tetap berada di tempat untuk menghindari kerumunan di lokasi peninjauan.